Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle Channel. Hari ini seperti biasa, ini adalah video weekly, sifatnya general. Sifat general atau umum ini berarti pembacaannya berdasarkan energi kolektif, jadi tidak personal, which is artinya kalau pesannya resonate atau cocok sama kalian, itu bagus, dan kalau misalnya tidak resonate dan tidak ada kaitannya sama kalian juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalian selalu bisa mengambil manfaat atau mengambil informasi yang mungkin kalian baru dengar di sini dan tidak ada di channel lain. Ya apapun itu, aku selalu berharap apapun yang ada di channel aku bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ini tadi sudah aku shuffle untuk menghemat waktu, dan ini yang di depan-depan sini nih, dia yang dua ya, kecuali yang ini kartu ekstra, karena tadi aku merasa mau mengambil 4. Yang dua ini adalah tema besarnya. Tadi juga udah aku niatin supaya pembacanya bermanfaat untuk kita semua, untuk semua makhluk di alam semesta. Nah, sekarang kita mulai lihat sama-sama ya. Jadinya si kartu nomor 5 ini berbicara tentang, yang sebelah kiri ya, yang paling atas, kartu nomor 5 berbicara tentang adanya pergerakan yang menandakan adanya pergeseran-pergeseran yang mungkin pada saat ini sifatnya sangat menyebabkan ketegangan di mana-mana. Jadi judul kartunya itu sebenarnya alignment. Alignment itu menimbulkan suatu pergeseran yang sangat powerful secara energetik maupun secara spiritual. Nah, pas banget dia dipasangin sama kartu change, perubahan. Jadi benar-benar tema besarnya ini adanya perubahan besar-besaran lagi. Dan gak perlu khawatir karena walaupun tidak nyaman, walaupun mungkin menguras banyak energi, menguras banyak tenaga fisik maupun emosional, perubahan ini ada atau dimunculkan sekarang demi kebaikan kita semua. Nantinya ketika perubahan ini sudah selesai, pergeseran-pergeserannya sudah berhenti ya, sudah ajak, kita semua bisa hidup dengan lebih seimbang, dengan lebih nyaman. Jadi daily life kita juga lebih selaras dengan jalan takdir kita. Jadi ini kemungkinan ada sebagian dari kita yang pada saat ini tuh apa yang kita kerjakan atau apa yang selama ini kita lakukan kesehariannya itu sebenarnya melenceng dari takdir atau melenceng dari apa yang sudah digariskan seharusnya gitu kan. Dan itu sebenarnya merupakan hal yang wajar. Kita semua pasti pernah mengalami dimana kita melakukan certain things ya dalam hidup kita dalam jangka waktu yang lama, tapi rasanya tidak pas karena memang bukan itu, kita tidak ditakdirkan untuk melakukan hal itu lama-lama gitu. Nah, jadinya perubahan yang besar ini tuh memang tujuannya mengembalikan kita semua ke jalan yang benar. Jalan yang benar di sini artinya jalan yang memang sudah disuratkan atau ditakdirkan untuk masing-masing individu. Nah, lalu ada apa di bawahnya ini? Di sini ada cherishing self. Sebenarnya dia kartu yang paling belakangan muncul. Yang pertama ini tadi standing firm. I am noble, brave, and strong. Kemudian ada exceeding expectation. Ya, ini ada exceeding expectation di sini. I soar into excellence katanya. Kemudian ada accepting what is. Nah, kartu yang 3 biji ini yang di bawah bercerita tentang apa? Aku tambahin di sini ya. Standing firm itu sudah jelas dilihat dari gambarnya, bicara tentang kekuatan, keberanian,
kemuliaan juga, karena kita bisa lihat dia ada dalam posisi yang cukup tinggi dan dia sendirian, dia memegang bendera yang biasanya artinya adalah sebuah kemenangan, dan di belakangnya ada sinar matahari yang juga menyimbolkan suatu kekuatan, suatu positivitas. Dan kalau kalian lihat gambarnya ini kan semuanya sepertinya alam juga sangat mendukung dia untuk berdiri di sana. Jadi udaranya sepertinya menyenangkan, cuacanya cerah dan tidak terlalu panas, masih ada awan, dan di bawahnya juga ada perbukitan. Nah, ini kartu yang sangat cakep ya, sangat positif. Artinya yaitu tadi, kalau kita bisa melalui masa perubahan ini dengan ikhlas, jadinya hasil akhirnya itu memang diharapkan kita menjadi sosok yang seperti ini. Kita menjadi individu yang kuat, kita menjadi individu yang percaya diri, tapi dengan kepercayaan diri yang tidak berlebihan ya, karena sebenarnya masa-masa seperti ini ya, seperti masa transisi itu kan bukan masa yang mudah. Jadi kalau kita mengizinkan diri kita melewatinya dengan penuh rasa tidak enak, kita izinkan perasaan tidak enak itu datang, kita rasakan, kita resapi, kemudian kita berpikir apa yang bisa saya pelajari dari sini, kira-kira apa yang sedang Tuhan coba ajarkan kepada saya ketika perubahan besar ini datang, dan rasanya kenapa tidak nyaman. Nah, kalau kita sudah bisa melalui dengan seperti itu ya, dengan humble, dengan terus-menerus introspeksi itu bukan mencari kesalahan diri, tapi lebih kepada memeriksa ke dalam diri, ngecek ke dalam diri, apa yang bisa saya petik hikmahnya dari semua ini. Nah, kalau bisa seperti itu, kita bisa menjadi sosok yang kuat, dengan rasa percaya diri yang sehat, tidak sombong, karena kita tahu selama kita mengalami kesulitan, selama kita mengalami perubahan itu, kita terus-menerus dimunculkan kan. Ego-ego kita itu akan muncul ketika kita menghadapi kesulitan. Taunya dari mana? Karena masih ada rasa sakit, masih ada rasa menderita. Ketika sedang menghadapi kesulitan kita merasa menderita, berarti yang kena itu adalah ego. Ketika ego sudah tipis, sudah tidak terlalu besar kekuasaannya, ketika kita menghadapi kesulitan, penderitaan itu tidak ada. Jadi ya, kita merasa nih misalnya, oh ini sulit, ya sudah, aku terima. Tapi kalau lagi menderita gitu, kemudian kita merasakan, aduh, gak enak banget sih, kenapa harus begini sih, kenapa gak gini-gini. Nah, banyak negosiasinya di kepala gitu kan, banyak menyalahkan keadaan, banyak menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Itu pertanda ego masih sangat memegang kendali. Nah, dengan sikap introspektif yang humble tadi, ego itu bisa pelan-pelan kita damaikan, kita redakan, kita ajak dia tenang, sehingga kesulitan apapun bisa kita lalui dengan lebih ikhlas, lebih tenang. Jadi nantinya end result-nya adalah kita bisa menjadi sosok yang seperti ini. Kuat, tidak sombong, gemilang ya, penuh dengan semangat yang sangat positif dan sangat optimis. Dan iya, ini semua tuh yang tadi aku cerita. Selain itu, tuh, lihat, posenya kan, postur dan gayanya kan hampir sama ya dengan yang ini. Ini exceeding expectation. Jadi, seperti aku bilang sebelumnya, perubahan-perubahan ini dimunculkan atau terjadi demi kebaikan kita semua. Demi hidup yang lebih seimbang, demi hidup yang lebih harmonis dan selaras dengan kehendak yang Maha Kuasa. Di sini ada exceeding expectation, artinya ternyata
apa yang Tuhan kehendaki bagi kita itu jauh lebih baik daripada yang kita harapkan untuk diri kita sendiri. Nanti kalian akan lihat sendiri, di akhir perjalanan ini, di akhir transformasi, perubahan, atau apapun yang sedang kalian alami yang tidak enak ini, di ujungnya itu nanti kalian bisa lihat bahwa selama ini apa yang kalian kehendaki ternyata itu kecil sekali dari apa yang sudah Tuhan rencanakan untuk kalian. Jadi jalani dengan optimisme seperti itu, dan aku bisa ngomong kayak gini bukan mengutip dari buku ya, karena aku juga sudah ngalamin berkali-kali, aku sudah membuktikan berkali-kali bahwa kemauan aku sendiri itu ternyata sangat kecil sekali, faedahnya juga kenikmatannya itu sangat kecil dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan persiapkan untuk aku. Dan kemudian ada accepting what is. Ini nanti aja karena dia emang belakangan. Accepting what is itu juga masih terusan dari yang tadi. Ini tentang penerimaan. I accept and embrace my inner majesty. Jadi Tuhan tuh pingin kita semua tuh menerima bahwa kita itu layak mendapatkan yang terbaik. Misalnya, kayaknya aku pernah cerita di satu video yang udah lama kayaknya ya. Seandainya kita tidak menerima apa yang kita inginkan selama ini, dan itu jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan bertindak tidak adil atau tidak sayang sama kita, karena sebenarnya Dia ingin kita menerima yang jauh lebih baik. Dia ingin kita menerima yang memang jauh lebih pantas dari apa yang kita pikirkan. Waktu itu aku kasih contoh aja sedikit ya. Ini sih contoh yang sangat duniawi lah gitu. Tapi di situ aku melihat bahwa memang ada rencana yang maha kuasa yang memang ternyata Dia hanya ingin kita dapat yang terbaik. Jadi dulu itu aku pernah laptop aku rusak. Dan aku hanya punya uang sedikit untuk membeli gantinya ya. Jadi dan aku sangat butuh laptop itu untuk bekerja. Jadi memang nggak bisa tunggu lama-lama, harus beli. Kebetulan budget aku itu cuma 5 juta waktu itu kan. Jadi speknya yang nggak keren-keren banget sih, karena memang aku hanya butuh itu. Yang penting dia bisa bekerja dengan baik. Nah, aku udah tahu mau beli di mana. Terus merek apa, spesifikasinya apa tuh aku udah tahu, aku udah lihat. Kemudian aku telepon tokonya ya. Ternyata itu laptop yang harganya 5 juta itu sudah habis atau kosong gitu barangnya. Dan aku udah gak punya waktu lagi untuk cari kesana kesini kan. Tapi aku juga bingung, ini gimana? Aku hanya punya uang 5 juta. Dan sisanya yang mereka jual itu di atasin gitu semua harganya. Lalu ya udah aku pasrah aja, waktu itu aku cuman mikir ya udah deh, nanti aja tunggu besok apa yang akan terjadi gitu kan. Aku selama 24 jam itu aku diam aja. Lalu aku telepon teman aku curhat. Tahu-tahu aku cuman curhat, aku nggak bilang mau minta uang atau apa ya. Tahu-tahu dia cuma bilang gini, aku ada uang gak kepake 5 juta, dia bilang gitu. Kamu boleh pakai berapapun, kamu boleh balikin kapanpun, semampu kamu, mau kamu cicil, mau kamu balikin totally berapa secara cash utuh gitu, terserah. Kamu pakai aja. Aku tanya, bener gak apa-apa gitu, karena aku mungkin gak bisa langsung balikin segitu banyak. Ya oke, aku bilang aku pinjam 2 juta gitu. Jadi in total aku punya 7 juta. Dan dengan 7 juta itu aku bisa dapat laptop yang bagus, spek yang bagus, yang benar-benar sebenarnya untuk pekerjaan aku itu dia sudah sangat ideal dibandingkan aku pakai laptop yang 5 juta. Nah, di situ aku merasa bahwa ternyata memang mungkin aku tidak dibolehin sama Tuhan untuk membeli laptop yang murah. Karena percuma. Kalau laptopnya tidak bisa mendukung pekerjaan, karena kan sebenarnya pekerjaan aku tuh bisa
setiap hari selama 8 jam aku harus nyalain itu laptop kan. Lama-lama itu kan jadi heavy duty ya. Bisa cepat rusak juga kalau dia nggak kuat. Nah, makanya aku sampai mikir, oh aku nggak dibolehin sama Tuhan beli yang murah, karena memang Tuhan tuh mau, ya kalau emang kamu butuh untuk kerja, beli yang bagus, beli yang terbaik. Karena ini kan untuk jangka panjang. Nah, yang kayak gitu. Accepting what is itu juga kurang lebih seperti itu. Coba ingat-ingat lagi ya di hidup kalian, apa kejadian-kejadian apa yang dimana kalian tuh nggak dapet hal yang kalian mau, tapi malah dapet yang lebih bagus. Aku sering banget kayak gitu. Aku sering banget menginginkan sesuatu yang menurut aku, oke, aku cukup kok, ini aja cukup, tapi nggak dapet. Dan nggak lama kemudian malah dapet sesuatu yang bisa 2-3 kali lipat lebih bagus, lebih keren daripada yang aku pengen, dan itu bermanfaat untuk hidup aku. Ini juga seperti itu. Jadi di masa seperti ini, ketahuilah bahwa Tuhan tuh bener-bener pengen yang terbaik aja buat kita. Dan yang terakhir itu ada cherishing self. Kurang lebih masih nyambung sama yang ini, karena kita semua sangat layak untuk hidup baik, hidup bahagia, hidup dengan benar gitu kan. Jadi di sini juga kartu ini bercerita tentang jangan lupakan betapa berharganya kamu, jangan lupakan betapa tubuh kamu itu berhak dikasih makan yang enak, berhak dikasih makan makanan yang baik gitu ya, nggak cuma enak di lidah tapi benar-benar bergizi, dan bahwa kamu tuh berhak untuk beristirahat, bersantai, menikmati hidup yang sebenarnya bisa kalian lakukan gitu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa kamu itu terlalu sibuk untuk berolahraga misalnya. Olahraga itu 1 hari 1 jam itu sudah cukup. Atau 15 menit stretching itu juga sudah cukup. Selipkanlah itu di sela-sela kesibukan kalian. Jangan pernah menganggap bahwa hidup itu terlalu berat sehingga kalian gak bisa ketawa lagi. Main, jangan lupa main. Nah, cherishing self itu begitu. Jadi di saat seperti ini tuh penting banget kita tetap memelihara diri kita, memelihara kesehatan mental, kesehatan fisik. Sehingga tujuan akhir nanti yang Tuhan sudah berikan ke kita ya memang bisa tercapai, yaitu menjadi sosok yang seperti ini. Lihat dia, itu tadi aku bilang, kuat, berani, tapi dia juga optimis. Orang yang optimis itu adalah orang yang secara fisik juga sehat. Kalau kita sakit-sakitan, kita nggak akan bisa memiliki sifat yang optimis. Ya, kurang lebih itu aja pesannya minggu ini. Semoga membantu, semoga bisa bikin kalian tetap semangat. Silakan di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin bisa memetik manfaatnya. Terima kasih udah menunggu, terima kasih juga udah menyimak. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya. Dadah.